Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, buat teman-teman sahabat dari desa. Ya, kembali di dashboard aplikasi Sikbumdes Go. Ini adalah aplikasi laporan keuangan yang sangat lengkap di tahun 2025 ini dan juga sangat praktis. Jadi insya Allah bisa membantu kinerja teman-teman dalam membuat laporan keuangan BUMDes teman-teman. Oke, ya di dalam dashboard ini bisa teman-teman lihat banyak sekali tampilan-tampilan ya seperti ini: total kas dan bank, total piutang, total utang dan nilai persediaan dan masih banyak lainnya. Oke ya. Ini kita skip terlebih dahulu. Saya akan membahas bagaimana caranya teman-teman ketika setelah melakukan pendaftaran, lalu untuk mengisi atau menginputkan awal dari aplikasi ini. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada sebuah set bar ya. Set bar ini adalah isinya menu-menu yang nanti teman-teman bisa akses keseluruhannya. Yang pertama ada dashboard, lalu di sini ada kasir pos. Nah, untuk kasir pos ini, jika teman-teman memiliki unit usaha jual beli atau sejenisnya, bisa sangat membantu karena dengan adanya menu kasir pos ini, ketika teman-teman melakukan transaksi, teman-teman cukup tinggal klik-klik saja, nantinya akan membuat jurnal otomatis ya. Langsung membuat 4 jurnal sekaligus di dalam jurnal umum. Oke. Lalu di sini ada lumbung pangan. Di lumbung pangan ini untuk teman-teman mencatat komoditas ya, komoditas dari pangan di desa teman-teman. Oke. Lalu di sini ada input data. Input data ini ada beberapa. Yang pertama ada jurnal umum. Ini adalah teman-teman tempat menginputkan transaksi-transaksi yang ada di BUMDes teman-teman. Lalu di sini ada pembelian barang ya. Nah, di pembelian barang ini teman-teman nanti bisa menginputkan fakturnya ya, faktur dari stok barang. Oke. Yang pertama teman-teman nanti inputkan stok barang terlebih dahulu ya. Setelah teman-teman menginputkan stok barang dan jangan lupa ya nanti dipilih unit usahanya. Oke. Tapi sebelum teman-teman memasuki menu input data, nanti yang paling utama teman-teman harus masuk di pengaturan. Setelah itu masuk di unit usaha. Oke, ya. Kita akan berikan ya nama unitnya, misalkan toko kelontong misalnya seperti ini. Ininya misalnya A. Nah, ini adalah unit usahanya. Jika unit usaha ini didanai oleh ketahanan pangan, jadi teman-teman bisa klik ya di sini checklistnya, jadikan unit usaha ketahanan pangan. Kalau tidak, dia umum, jadi teman-teman bisa uncheck ya, lalu klik tambah. Nah, di sini sudah masuk ya daftar unit usaha. Nanti teman-teman bisa tambah. Oh ya, di sini ada keterangan unit usaha baru dan 3 akun terkait berhasil dibuat. Jadi akun COA dari unit usaha baru ini telah didaftarkan secara otomatis. Oke, setelah teman-teman membuat unit usaha, teman-teman barulah bisa memulai transaksi atau penginputan-penginputan lainnya. Baik, langsung kita ke input data kembali ya. Kembali ke input data. Di sini ada stok barang ya. Nanti teman-teman inputkan barangnya ya yang ingin dijual, lalu pilih unit usahanya ya. Nanti harga harga beli ya, harga beli satuannya berapa, lalu harga jualnya berapa. Kode barang opsional bisa teman-teman tambah. Oke.
Setelah itu, setelah teman-teman menginputkan daftar produknya, nanti di sini stoknya akan kosong, ya. Stoknya akan kosong, kita coba ya, beras super ya, harganya kita beli 10.000 misal ya, 10.000 dan akan kita jual misalnya 15.000. Oke. Setelah itu barangnya misal 01. Kita tambah. Oke ya, di sini sudah berhasil tertambah daftar produknya, tapi di sini stoknya masih kosong. Oke, unit usahanya toko kelontong dan di sini juga ada nama barang dan kode barang. Oke, setelah kita inputkan tambah produk, nanti kita langsung lanjutkan ke fakturnya, pembelian barang. Ya, kita isikan terlebih dahulu barang-barang yang ingin kita beli di sini, daftar produknya, lalu kita masukkan di pembelian barang untuk mencatatnya secara otomatis di jurnal. Ya, di sini nomor faktur bisa teman-teman isi ya, opsional, lalu produknya. Nah, produknya ini teman-teman nanti bisa pilih ya, karena kita baru menginputkan satu di stok barang. Di sini hanya ada satu, kita pilih saja. Lalu jumlahnya, nah jumlah ini total keseluruhan barang yang kita beli. Tadi per kilonya 10.000 ya, jadi kita coba beli 100 kilo. 100 kilo, di sini harganya 10.000 ya. Lalu klik tambah item. Oke, dia otomatis menjumlah, lalu simpan faktur. Oke ya, faktur berhasil disimpan di sini. Nah, setelah itu kita lihat jurnal umum. Oke ya, dilihat jurnal umum. Di sini telah tercatat ya, pembelian barang ya, persediaan toko kelontong total yang tadi 1 juta. Lalu dia otomatis mengambil ya dana dari kas sebesar 1 juta. Oke, seperti itu ya, sudah otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu lagi buka jurnal umum kalau teman-teman memiliki unit usaha ini. Oke, setelah itu barulah kita bisa menggunakan fitur kasir pos. Ya, di sini sudah terdaftar produknya. Nanti kalau sudah banyak, teman-teman bisa cari produknya. Oke, kalau ingin memulai transaksi, teman-teman klik saja ya, langsung masuk ke sini dia, langsung masuk ke keranjang belanja. Untuk kuantitinya bisa teman-teman misalnya pelanggan membeli 5 kilo, dia akan otomatis menjumlah. Setelah itu klik bayar ya, 75.000. Oke. Setelah itu konfirmasi. Di sini akan tercatat ya riwayat transaksi ya. Bisa juga teman-teman nanti cetak untuk kwitansinya atau struknya ya, seperti ini. Lalu kita buktikan lagi di jurnal umum. Dia akan otomatis membuat 4 akun ya. Nah, seperti ini ya. Di sini persediaannya berkurang. Oke. Lalu harga pokoknya bertambah. Di sini ada pendapatannya berkurang dari pendapatan toko kelontong dan masuk ke kas sebesar Rp75.000. Oke, itu untuk kasir dan pos. Lalu di sini ada inventaris. Nah, di inventaris ini teman-teman bisa menambahkan tambah aset. Contohnya ya, nanti teman-teman bisa pilih gambarnya atau foto asetnya, nanti berikan nama, tanggal beli, harga satuan, jumlah unitnya, umur ekonomisnya berapa. Lalu di sini bisa teman-teman pilih aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin. Nah, seperti itu. Di sini juga ada dibeli dari akun ya, akun kredit ya, kas atau bank. Seperti itu nanti di sini akan terdaftar ya
5 aset terakhir yang baru saja ditambah. Oke. Selanjutnya di sini ada saldo awal. Nah, ini teman-teman ya yang baru saja menginputkan atau menggunakan aplikasi ini, jika di tahun sebelumnya teman-teman sudah memiliki saldo awal, boleh teman-teman nanti inputkan di sini ya saldo awal. Misalkan di tahun sebelumnya teman-teman memiliki kas ya 100 juta misalnya, ya seperti ini. Lalu dana itu misalkan dari kreditnya apa nih? Misalkan penyertaan modal ya. Ini contoh saja. Nanti teman-teman sesuaikan ya. Pastikan di sini balance ya, teman-teman. Kalau setelah ini balance, nanti teman-teman simpan saldo awal. Kita klik simpan. Oke, saldo awal berhasil tersimpan. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke menu simpan pinjam. Nah, di sini di menu simpan pinjam sama halnya seperti di kasir pos, dia akan mencatat otomatis jurnal-jurnalnya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk menginputkan jurnal secara manual. Karena biasanya ada sedikit kesalahan jika teman-teman tidak terlalu teliti ya. Jadi ini saya buat secara otomatis. Jadi dia akan memilihkan akun-akun yang terkait dari simpan pinjam secara otomatis. Yang pertama di sini ada anggota, ya, ada anggota. Nanti teman-teman bisa pilih ya anggotanya. Ini nomornya otomatis ya, nomor anggotanya. Lalu di sini nama, di sini bisa teman-teman inputkan alamat, nomor handphone, lalu di sini ada tanggal bergabungnya. Lalu klik tambah. Setelah itu di sini ada simpanan. Nah, di sini ada menu simpanan. Jadi kalau teman-teman ya dari anggota tadi ingin menyimpan simpanan pokoknya, boleh di sini teman-teman inputkan simpanan dan jangan lupa pilih unit usahanya. Jadi kalau ini simpanan, bisa teman-teman nanti tambahkan di unit baru ya. Tambahkan unit baru misalkan di unit usaha simpan pinjam seperti itu. Nanti teman-teman pilih, arahkan unit usahanya, lalu pilih anggotanya. Setelah itu pilih juga ini simpanan pokok, simpanan wajib atau simpanan sukarela. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada jumlah setorannya berapa. Setelah itu klik tambah. Nah, lalu di sini juga ada menu pinjaman. Nah, ini ya yang lebih spesifik lagi kalau teman-teman atau pelanggan atau anggota ada yang meminjam dana pinjaman dana dari BUMDes teman-teman, nanti bisa teman-teman inputkan ya. Nanti di sini akan ada daftarnya, nama-namanya ya. Bisa teman-teman cairkan nanti ya, pilih unit usahanya, pilih anggotanya karena belum ada anggota, nanti nominalnya berapa, jangka waktunya berapa, dia akan otomatis mengklikkan estimasinya, misalkan jumlah pinjaman 1 juta ya, 1 juta, misalkan bunga per tahunnya misalkan 5% dan jangka waktunya 12 bulan. Nah, di sini ya akan otomatis memberikan estimasi angsuran per bulannya. Lalu klik simpan. Ya. Nanti ada juga setelah itu ada menu pembayaran, akan otomatis juga menginputkan jurnalnya secara otomatis. Ya. Untuk kali ini kita akan bahas satu persatu dengan cepat saja karena durasi video yang cukup panjang jika kita membahas satu persatu. Oke, langsung di sini ada menu utang piutang. Di sini ada dashboardnya, ya. Ada dashboard utang piutang. Nah, menu utang piutang ini adalah menu hutang BUMDes ke pemasok
atau hutang yang dari pelanggan ke BUMDes kita. Nah, di sini ya, ada daftar piutang, ada daftar utang, ada master pelanggan, ada master pemasok. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada lagi laporan. Nah, ini ya, ini adalah fitur yang paling sangat krusial, sangat yang dibutuhkan ya. Di sini ada anggaran versus realisasi, ada laba rugi ya. Nanti teman-teman bisa pilih unitnya juga ya, bisa tampilkan. Nah, di sini ya sudah otomatis ya laba rugi bersih 25.000 ya. Total pendapatan, penjualan tunai sudah ada semua di sini. Nanti juga teman-teman bisa filter sampai tanggal dari tanggal dan sampai tanggal ya. Oke, setelah itu bisa teman-teman cetak. Di sini ada posisi keuangan ya, kita tampilkan. Di sini ya, ada kas berarti 99.075.000 karena ya di modal awal tadi kita menginputkan 100 juta, lalu ada persediaan tadi 1 juta tapi kita sudah ada transaksi penjualan jadi dia berkurang ya persediaannya. Di sisa total aset dengan keuntungannya yang telah kita buatkan transaksi awal tadi 100 juta 25.000. Oke ya, ini untuk posisi keuangan. Di sini ada perubahan modal ya. Bisa kita tampilkan per unit atau kita tampilkan keseluruhannya. Nah, di sini ya, modal awal periode 100 juta ya. Laba rugi bersih periode berjalan ya. Lalu ada modal akhir periode. Nah, ini berserta keuntungan kita tadi. Oke, ya. Lalu di sini ada arus kas untuk laporannya. Bisa teman-teman tampilkan ya. Sini untuk laporan arus kas ada neraca saldo. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang mau mencoba aplikasinya silahkan ya langsung saja dibuka di browser ya https ya app-strip.sinarjayadigitalsolusi.id ya langsung saja ini ya buat laporan neraca saldo. Setelah itu ada buku besar dan banyak sekali. Nah, ini ya ada laba rugi konsolidasi dan ada kinerja ketahanan pangan, ada generate LPJ. Nah, kalau teman-teman sudah menginputkan data-datanya atau ini untuk keperluan akhir tahun ya. Jadi teman-teman bisa langsung generate ya LPJ. Nanti teman-teman bisa merubah nih naratifnya. Ada latar belakang, lalu ada visi dan misi, ada pengantar, lalu ada laporan kinerja operasional, ada juga analisis ya kinerja keuangan, setelah itu rencana kerja dan anggaran, setelah itu ada penutup atau kesimpulan, ada kendala, ada rekomendasi. Setelah itu teman-teman boleh klik simpan dan generate dan download LPJ. Oke, secara otomatis nanti akan menampilkan sebuah laporan pertanggungjawaban BUMDes teman-teman. Oke, itu untuk menu laporan. Sekarang ada periodik ya, proses periodik ya, jurnal penyesuaian ya seperti biasa. Lalu ada manajemen anggaran. Nah, ini teman-teman kalau ingin membuat sebuah anggaran ya, misalkan di tahun 2026 untuk pendapatan misalkan di apa nih? Misalkan pendapatan toko A targetnya berapa, jumlah anggarannya berapa. Seperti itu bisa teman-teman inputkan ya. Oke, itu untuk anggaran. Lalu ada perhitungan sisa hasil usaha ini ya. Nanti teman-teman bisa ketikkan saja nama alokasinya. Di sini ada misalnya PADES, ada dana sosial dan lain-lain. Ketikkan juga persentasenya bisa teman-teman tambah. Ya, ini untuk laba rugi bersih
yang sedang berjalan yang kita telah melakukan transaksi di awal tadi. Oke, lalu di sini ada administrasi. Nah, di administrasi ini teman-teman dilengkapi dengan cetak kwitansi secara manual ya. Membuat kwitansi ya, ya. Di sini diterima dari atau dibayarkan kepada boleh. Di sini jumlah uang yang diinputkan di sini ya. Setelah itu untuk keterangannya ya, untuk pembayaran apa. Nanti secara otomatis membuat kwitansi. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke berita acara aset. Nah, berita acara aset ini BAST ya. Jadi pihak pertama yang menyerahkan jabatannya apa, pihak kedua yang menerima jabatannya apa, tuliskan deskripsinya, lalu buat dan cetak dokumen. Oke, seperti itu untuk BAST. Lalu di sini ada BA penyertaan modal, ya sudah dilengkapin untuk administrasinya. Ya, sama nanti teman-teman bisa inputkan, ya sangat mudah sekali sebenarnya ya di sini. Hanya mengikuti alur dari perintah-perintah yang di sini ya. Teman-teman langsung bisa menggunakan aplikasinya. Oke, di sini ada perhitungan gaji ya per bulan ya. Bisa teman-teman pilih bulannya apa, tahunnya berapa, nanti buat periodenya, gajinya akan otomatis terhitung. Lalu di sini ada dokumen legalitas. Nah, di dokumen legalitas ini ya, teman-teman bisa menyimpan dokumen-dokumen penting yang ada di teman-teman yang ada di BUMDes teman-teman ya. Di sini ada perdes pendirian, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada ART, ada SK pengurus, sertifikat badan hukum atau lainnya. Nanti teman-teman upload filenya di sini ya, PDF, JPEG atau PNG. Lalu klik upload. Jadi ini aplikasi bukan sekedar hanya untuk laporan, namun bisa juga untuk administrasi lainnya di BUMDes teman-teman. Menjadi satu dalam kesatuan. Oke, lanjut di sini ada penawaran kontrak ya, penawaran dan kontrak. Nah, nanti teman-teman kalau yang sudah menggunakan aplikasi ini, di sini ada menu penawaran ya, ada menu penawaran dari kami. Nanti teman-teman bisa baca. Setelah itu di sini juga ada kontraknya. Nah, kontrak ini dibutuhkan kalau teman-teman ingin ya meng-SPJ-kan aplikasi ini ya, legalitas ya, dokumen dari kami. Langsung teman-teman nanti bisa cetak, bisa diinputkan juga ke jurnal atau pembelian software dari aplikasi Sikbumdesgo ini. Oke, selanjutnya di sini ada pengaturan ya. Pengaturan di sini ada profil BUMDes. Di sini ada profil BUMDes ya. Nanti teman-teman bisa pilih logo ya, logo BUMDes teman-teman bisa pilih, bisa namanya disesuaikan lagi atau nama desanya, alamat lengkapnya, nomor telepon, nomor AHU, lalu klik simpan. Ini untuk teman-teman ya mengatur profil BUMDes teman-teman. Di sini ada daftar akun COA ya. Di sini bisa teman-teman tambah ya. Bisa teman-teman tambah, edit, hapus. Tapi saran saya kalau teman-teman ingin menghapus, perhatikan ya kebenaran dari akun-akunnya ya. Yang jelas teman-teman memahami ya tentang dari akun-akun yang ada di BUMDes ini ya, di aplikasi SikBUMDes ini. Baik, yang selanjutnya ada tarif pajak. Nah, di setiap jurnal tadi dan ada transaksi-transaksi lainnya itu akan ada pajak. Nah, kalau ini teman-teman tidak input, dia tidak akan muncul ya. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan, misalkan PPN berapa persen, pilih PPN masukan atau yang lainnya.
Nanti teman-teman sesuaikan dengan ketentuan dari perpajakan ya. Oke, selanjutnya ada manajemen pengguna. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan ya, bisa menambahkan email untuk login dan password ya. Di sini bisa hak akses admin atau kasir juga. Jadi aplikasi ini bisa digunakan secara bersamaan dan juga aplikasi ini nggak hanya tergantung dengan PC atau laptop, dia bisa digunakan dengan handphone ya, dengan Android karena dia menggunakan browser. Jadi teman-teman bisa inputkan saja, bisa buka linknya di deskripsi, ada link dari aplikasi ini. Nanti teman-teman daftarkan terlebih dahulu BUMDes-nya ya. Setelah itu nanti bisa dibuka di laptop atau PC atau teman-teman bisa membukanya di handphone. Jadi lebih fleksibel ya, teman-teman nggak perlu datang ke kantor ingin menginputkan jurnal jika ada transaksi misalkan di luar kantor seperti itu. Lalu ada unit usaha tadi telah kita buka, ada periode akuntansi di sini ya. Periodenya per bulan ya. Jadi di sini ada statusnya. Jadi kalau teman-teman tutup periode dia akan tertutup. Kalau sudah tertutup ya, teman-teman perlu perhatikan dibaca ya, dibaca. Jadi tidak bisa dibatalkan ya atau dihapus, diubah itu sudah tidak bisa lagi. Lalu di sini ada struktur kepengurusan. Nah, struktur kepengurusan ini teman-teman bisa pilih ada foto profilnya ya. Nanti foto profilnya dan nama lengkap jabatan akan tampil di dashboard ya, akan tampil di dashboard setelah teman-teman menginputkan ya struktur pengurus dia akan tampil di sini sebagai slideshow seperti itu, dia akan berganti-ganti dengan nama jabatan ya akan tampil di dashboard. Oke, selanjutnya tadi ada struktur pengurusan, ada backup dan restore. Nah, disarankan buat teman-teman ya untuk selalu rutin, misalkan 1 bulan atau 2 bulan sekali untuk membackup datanya ya, untuk membackup datanya. Setelah itu nanti teman-teman jika ingin merestore ya, merestore lagi datanya, bisa teman-teman upload sini. Ini untuk menu backup and restore. Oke. Di sini juga ada yang terakhir ada menu bantuan ya. Nah, untuk menu bantuan ini teman-teman bisa baca ya sebelum menggunakan aplikasi bisa baca-baca terlebih dahulu ya cara-caranya. Di sini ada cara input jurnal umum transaksi, ada kasir pos, ada pembelian dan stok, lalu ada anggaran dan simpan pinjam, ada manajemen lumbung pangan, ada studi kasus ya, alur kerja lengkap ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti ini ya, fase ini akan otomatis nanti membuat suatu transaksi dan laporannya sekaligus. Oke. Setelah itu di sini tadi ada utang dan piutang, membaca laporan, proses periodik, lalu ada perhitungan sisa hasil usaha, generator LPJ, backup dan restore yang telah kita bahas ya. Di sini juga ada teman-teman bisa menghubungi kami jika teman-teman masih kurang atau ingin ada yang dipertanyakan bisa ya langsung saja nanti teman-teman klik hubungi kami ini. Insya Allah ya jika tidak terlalu padat yang chat akan fast respon ya. Baik ya untuk teman-teman sekali lagi yang ingin menggunakan aplikasinya dari aplikasi Sikbum Desko silahkan akses aplikasinya di link di
deskripsi atau di bio ya. app sikbumdesgo.sinarjayadigitalsolusi.id ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftarkan BUMDesnya dan akses aplikasinya secara keseluruhan ya. Oh ya, untuk teman-teman ini karena banyak sekali pertanyaan untuk harga aplikasi ini. Jadi aplikasi ini karena dia online ya, basicnya online. Jadi untuk tahun pertama teman-teman itu dikenakan 850.000 ya untuk langganan sampai dengan 1 tahun. Setelah itu tahun berikutnya 500.000 ya untuk langganan tahun berikutnya untuk sewa domain dan server ya seperti itu. Biasalah kalau untuk aplikasi online kita nggak bisa kasih yang full secara permanen seperti itu karena semuanya menggunakan server dan domain ya. Jadi itu saja untuk kesempatan kali ini ya. Buat teman-teman jangan ragu berikan kritik dan sarannya untuk membangun aplikasi ini agar lebih baik lagi. Langsung saja tulis di kolom komentar ya. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan aplikasi Sikbumdes Go. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.